Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin faman ihtada bihadihi la yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang Allah muliakan, kita pada malam hari masih diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan umur, kesehatan, kekuatan bisa menyelesaikan ibadah hingga akhir Ramadan. Bapak Ibu hadirin, ada seorang wanita yang sangat tangguh, kalau boleh dibilang adalah wanita super, di mana wanita ini berjuang dengan penuh kegigihan tanpa di backup, tanpa dibarengi dengan fasilitas dan sarana yang memadai. Bahkan sangat minim fasilitas. Di mana wanita ini tinggal di sebuah gurun yang sangat tandus, tidak ada pepohonan, tidak punya tetangga, tidak ada sumber air. Kalau saya ditanya wanita super zaman sekarang mungkin bisa menjadi tangguh dan super karena di backup, dibantu oleh banyak fasilitas. Apakah itu fasilitas komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Tapi wanita ini luar biasa. Siapa itu? Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dibilang tangguh atau wanita super ya? Wanita ini, Siti Hajar ini seorang ibu yang mempunyai anak yang statusnya ketika itu sedang menyusui. Mungkin usia sang anak kurang lebih 1 atau 2 tahun. Nah, yang lebih hebat lagi, di saat menyusui, sang suami mendapat perintah Allah untuk meninggalkannya, pergi suatu tempat karena memang itu adalah perintah Allah. Nabi Ibrahim lebih cenderung untuk menaati perintah Allah daripada harus berkumpul dengan sang istri dan anak tercintanya. Kemana perginya? Mungkin bersejarah, pergi ke Palestina, ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, bekal apa yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya? Ternyata bekalnya hanya untuk bertahan beberapa hari saja. Ketika bekal itu habis, maka secara logika seorang ibu yang menyusui tidak punya sumber makanan, maka ASI-nya pun akan berkurang. Nah, tadi dikatakan kenapa ini wanita super dan tangguh. Siti Hajar tidak pernah mau menyerah. Tidak mau tergantung pada sang suami. Karena sang suami kapan pulangnya tidak tahu. Karena mentaati perintah Allah. Akhirnya sang istri Siti Hajar ini berjuang dengan semaksimal mungkin. Berjalan, berlari, dari satu bukit ke bukit yang lain. Namanya Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Dengan harapan Siti Hajar ketika dia start awal dari Bukit Safa menuju Marwah akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, diharapkan. Apa itu? Sumber air. Ternyata setelah dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah tidak didapati itu air. Padahal itu sangat dibutuhkan sekali oleh seorang Siti Hajar. Tidak menyerah, beliau pun berjalan balik dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Karena seolah-olah, ya memang namanya perjuangan ya Bapak Ibu ya. Namanya perjuangan. Ketika dari Bukit Marwah ke Safa, seolah di Bukit Safa itu ada sumber air. Paling ternyata fata morgana saja. Ditemuinya begitu semangatnya, berjalan cepat, berlari. Sampai di Bukit Safa, didapatinya hanya padang tandus. Kembali bolak-balik hingga sampai ke yang ke-7 kalinya. Nah, yang luar biasa adalah bahwa sebuah perjuangan tidak harus
nikmati, tidak harus didapatkan di saat itu juga. Nah, ketika perjuangan Siti Hajar dari Bukit Safa ke Marwah, tidak jauh dari situ akibat hentakan dari seorang bayi yang namanya Ismail alaihissalam, keluar sumber air. Itulah air Zam-Zam, di mana air itu tidak sekedar menghilangkan rasa haus, bahkan bisa menghilangkan rasa lapar. Dan air itu hingga saat ini ribuan tahun, alhamdulillah mukjizat dari Allah, tidak pernah kering. Nah, hadirin yang Allah muliakan, Siti Hajar ketika melakukan perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah, ini adalah sebuah perjuangan materi, perjuangan di mana dia ingin bertahan hidup. Ya, ingin bertahan hidup. Artinya apa? Bahwa kalau saya tidak berjuang, saya tidak melakukan sesuatu, maka saya akan mati. Karena apa? Air adalah bagian daripada sumber kehidupan. Nah, perjuangan secara materi beliau sudah dapatkan mukjizat dari Allah berupa sumur Zam-Zam. Apa didapat di saat beliau berjalan dari Bukit Safa ke Marwah? Ternyata secara spiritual itu punya makna bahwa perjalanan beliau menjadikan sebuah aturan, sebuah syariat, sebuah hukum, sebuah rukun di mana seseorang melakukan ibadah haji atau umroh harus melakukan sa'i. Mungkin Siti Hajar nggak menyadari bahwa perjuangan yang beliau lakukan, yang tadinya semata-matanya karena mencari sebuah penghidupan, ya, mempertahankan diri, mempertahankan kehidupannya, karena sayang cintanya kepada anaknya, tidak punya bekal, dia melakukan perjalanan yang niatnya untuk mendapat suatu materi. Tapi karena kesungguhan beliau, maka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima faman tatawwa khairan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin, ketika Bapak Ibu berhaji, ketika Bapak Ibu berumrah, melakukan sa'i, yang kebayang adalah apa? Tempatnya ber-AC, tempatnya berkipas angin, tempatnya bersih, nyaman. Apakah kan dulu seperti itu? Tidak. Itu menandakan bahwa apa? Kalau sebuah perjuangan dimanjakan dengan sebuah fasilitas, ya mungkin Allah pun tidak akan memberikan apresiasi. Ya mungkin apresiasi dari manusia. Tapi hampir rata-rata hamba-hamba Allah yang diabadikan dalam Al-Quran, orang-orang punya perjuangan yang luar biasa, yang tidak di backup, tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Artinya apa? Bahwa pengorbanan memang harus karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang hidup mencari nafkah berangkat dari subuh hingga malam hari, ada semata-mata ingin mencari kehidupan, mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya yang niatnya untuk bertahan hidup. Tapi ada pula orang yang bekerja berangkat subuh, anaknya masih tidur, sudah berangkat. Anaknya sudah tidur malam hari, bapaknya baru pulang. Karena apa? Mungkin pengorbanannya, niatnya untuk bertahan hidup. Tapi tidak semua seperti itu. Ada orang mencari materi tidak sekedar untuk bertahan hidup, tapi untuk gaya hidup. Makanya kadangkala Bapak Ibu yang punya pekerjaan yang sudah hampir mendekati pensiun, ada kegelisahan, ada kegalauan. Karena apa? Kalau saya pensiun, bagaimana nanti penghasilan saya? Itu kan. Tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa ketika rezeki yang Allah berikan kepada kita pastilah cukup. Pastilah cukup, nggak mungkin nggak cukup. Kalau untuk bertahan hidup, buktinya apa? Siti Hajar tidak punya fasilitas apapun, suaminya pergi, nggak punya tetangga, ya, nggak ada pepohonan.
Beliau sanggup bertahan hidup, betul, betul. Tapi kalau sudah untuk gaya hidup, ya bisa jadi, nah, meskipun kita masih lama pensiunnya, ya mungkin uang yang kita dapat, materi yang kita dapat tidak akan menjadikan hati kita puas atau cukup, kurang dan kurang. Sekali lagi, bahwa perjuangan seseorang ketika dia sudah melakukan dengan penuh kesungguhan, maka akan dia dapatkan sesuatu yang dia harapkan. Tapi apa yang diharapkan belum tentu di tempat itu atau di saat itu. Makanya ada hikmah di balik Siti Hajar ini, ketika beliau dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya, yang ia dapat malah justru tidak di tempat itu, di tempat agak sedikit ini. Ini artinya apa? Ketika seseorang berdoa, belum tentu doa yang kita minta itu sesuai dengan apa yang kita mau. Karena apa? Yang paling tahu kita itu kan Allah ya Bapak Ibu ya. Kita doanya pingin seperti ini. Tapi kok nggak seperti itu ya. Tapi ketika orang memperbanyak doa, ya biasanya ada sesuatu yang bagus dalam kehidupannya. Ada ketenangan, ada ketenteraman. Terakhir, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan sang istri, meninggalkan sang anak, maka Nabi Ibrahim pun berdoa di dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in baital muharram, dan seterusnya. Makna bebasnya adalah seseorang ada keinginan, ada kerinduan untuk bisa menjadi tamunya Allah atau menemui rumahnya Allah. Afidatan minan nas. Ya, artinya apa? Ada kerinduan manusia kepada Baitullah. Seseorang yang belum pernah ke Baitullah ada rasa keinginan yang luar biasa. Tapi ketika dia pernah menuju ke sana, biasanya ada kerinduan. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tambah satu lagi, bahwa Nabi Ibrahim dalam berjuang pun demikian. Ketika diperintahkan oleh Allah, wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk melakukan ibadah di rumahku. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, bagaimana aku bisa memanggil orang-orang yang begitu jauh jaraknya? Aku nggak punya fasilitas apa-apa. Ibrahim, tugasmu aja memanggil saja. Yang menggerakkan hati manusia, aku. Terbukti bahwa hampir di seluruh dunia yang diremehkan seorang mukmin punya kemampuan secara materi, dia bisa mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di antara kita yang belum pernah menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kemampuan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan rezeki yang mungkin secara logika nggak mungkin lah rumah saya ngontrak penghasilan saya segini untuk bisa ke rumah Allah, nggak mungkin. Kalau Allah itu menjadikan ia bisa, pasti bisa, nggak akan yang bisa. Yang penting optimis. Siti Hajar optimis, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah optimis, Nabi Ibrahim diperintahkan tanpa fasilitas memanggil manusia seluruh bumi selalu optimis. Allah yang menggerakkan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semangat untuk mencari nafkah, semangat untuk ilmu, bersemangat untuk beribadah, dan bersemangat untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.